Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mentor, pelatihan, dan teman-teman peserta pelatihan penguatan kelas sekolah yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan rancangan aksi perubahan untuk peningkatan kualitas pendidikan di SD Negeri 1 Warga Binangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Sebelum kita memulai pembahasan rancangan aksi yang akan dilakukan, saya cuplikan sebuah kata-kata yang mungkin bermanfaat bagi kita selaku pemimpin, yaitu posisikan Anda di posisi mereka sebelum Anda memimpinnya. Ini dari John Maxwell tahun 2007. Bapak Ibu, pertama identifikasi prioritas perubahan dari kondisi real yang secara nyata di sekolah kami di SD Negeri 1 Warga Binangun. Yang pertama adalah perilaku disiplin warga sekolah yang belum menjadi sebuah budaya. Yang kedua, lingkungan fisik yang gersang, kurang asri, dan kurang nyaman. Yang ketiga, kualitas proses dan hasil pembelajaran yang belum sesuai dengan harapan. Yang keempat, sering terjadinya perilaku perundungan ataupun bullying antar peserta didik di sekolah. Yang kelima, iklim sekolah yang kurang kondusif. Berikutnya, dari sekian banyak prioritas ataupun identifikasi prioritas, maka kemudian saya mengambil sebuah pilihan untuk menjalankan dan melaksanakan program Zero Bullying School, yaitu memimpikan sebuah sekolah yang tanpa ada perilaku perundungan ataupun bullying di sekolah tersebut. Kemudian tujuan perubahan yang akan kami lakukan, yang pertama adalah menciptakan lingkungan sekolah yang minim perilaku perundungan. Yang kedua, menciptakan kerukunan dan iklim kolaboratif peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam kegiatan asesmen yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, mewujudkan lingkungan sekolah yang harmonis. Dan yang kelima, menciptakan iklim sekolah ataupun school climate yang kondusif untuk menunjang pencapaian visi dan misi sekolah. Analisis sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program tersebut, yang pertama adalah keberpihakan kepala sekolah sebagai konseptor program. Yang kedua, budgeting untuk mendukung pelaksanaan program, yang dalam hal ini sumber dananya adalah dari APBN melalui dana bantuan operasional sekolah. Yang ketiga, lingkungan dan fasilitas sekolah, segala macam fasilitas sekolah, dari mulai halaman, kemudian ruang kelas, ruang-ruang yang lain, perpustakaan maupun kantin dan sebagainya, ini harus mendukung semua terhadap pelaksanaan program zona ataupun Zero Bullying School. Yang keempat, dukungan dan keberpihakan para orang tua peserta didik, komite sekolah, masyarakat, dan stakeholder sekolah. Kemudian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, rancangan aksi perubahan yang akan kami lakukan, langkah-langkahnya, yang pertama adalah penyempurnaan ataupun finishing program. Yang bertanggung jawab dalam kaitan ini adalah kepala sekolah langsung. Waktu pelaksanaannya akan dimulai pada 9 Oktober tahun 2023. Kemudian pembentukan tim program. Penanggung jawabnya kepala sekolah, waktu pelaksanaannya juga sama 9 Oktober tahun 2023. Kemudian yang ketiga, dilanjutkan dengan sosialisasi program agar program ini bisa diketahui sampai dan paham kepada semua warga sekolah.
Nah, di sini yang punya peran dan tanggung jawab adalah ketua tim yang kami ambil dari guru senior yang ada di sekolah. Waktu pelaksanaannya adalah 14 Oktober 2023. Yang keempat, pelaksanaan program. Ini tanggung jawabnya kepala sekolah. Hanya semua warga sekolah terlibat. Dan ini kita kasih interval waktu selama 3 bulan antara 16 Oktober sampai dengan 23 Desember 2023. Nah, monitoring serta evaluasi program akan dilaksanakan setelah pelaksanaan waktu 3 bulan tersebut, yaitu pada tanggal 8 Januari 2023. Nah, selanjutnya sumber daya tambahan yang mungkin dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini. Yang pertama tentunya dukungan dari instansi terkait dalam hal ini adalah Komisi Perlindungan Anak untuk pendalaman materi program terkait dengan pemahaman agar nilai-nilai ini bisa terinternalisasi ke semua warga sekolah. Yang kedua, bantuan finansial dari pihak-pihak yang tidak mengikat, contohnya sumbangan orang tua peserta didik, para alumni, serta dunia usaha dan dunia industri yang ada di sekitar sekolah. Ini penting, bisa untuk membantu pengadaan peralatan modern seperti CCTV dan sebagainya. Kemudian evaluasi dan pengukuran program keberhasilan. Untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan program yang dilaksanakan, kita lihat dari satu, berkurangnya angka perilaku perundungan secara signifikan di sekolah. Yang kedua, terciptanya kerukunan dan sikap kolaboratif peserta didik. Tiga, meningkatnya kualitas dan hasil belajar peserta didik melalui hasil asesmen yang dilaksanakan di sekolah. Dan yang keempat, terciptanya iklim sekolah kondusif dan lingkungan sekolah yang harmonis. Nah, selanjutnya, kesimpulan, maraknya kasus perundungan di SD ataupun di sekolah-sekolah dewasa ini sudah pada taraf kritis, Bapak Ibu. Nah, mengapa demikian? Kita seringkali mendengar, bahkan beberapa hari kemarin kita mendengar ada anak kelas 2 yang matanya harus buta permanen karena sebagai korban bully oleh teman sekelasnya ataupun kakak kelasnya yang justru ada di sekolah itu sendiri, satu sekolah. Kemudian beberapa hari belakangan ini juga kita mendengar bahwa ada anak yang lompat dari pagar, kebetulan sekolahnya lantai 2 sehingga lompat dan sampai meregang nyawa, menghembuskan napas yang terakhir. Nah, peristiwa-peristiwa semacam ini tentunya tidak boleh terus terjadi dan terulang. Oleh karena itu, kita sebagai kepala sekolah, sebagai top leader harus mampu berpikir visioner dan menerapkan kepemimpinan perubahan sebagai langkah preventif dan meminimalisir perilaku perundungan yang ada di sekolah kita. Program Zero Bullying School menjadi sangat urgen untuk menjawab semua kegelisahan orang tua dan juga kita sebagai pendidik. Bapak Ibu, jangan hanya diam, ayo kita melangkah dan laksanakan. Sebagai closing ataupun penutup, saya kutip lagi konsep-konsep kepemimpinan. Pemimpin hebat adalah bukan yang banyak pengikutnya, tetapi yang banyak melahirkan pemimpin baru yang lebih hebat. Terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.